Apakah teman-teman pernah naik roller coaster? Naik turunnya roller coaster itu mirip dengan apa yang kita sebut dengan volatilitas dalam dunia investasi. Hari ini kita akan membahas bagaimana roller coaster ini bisa menguntungkan dan merugikan kita. Volatilitas adalah ukuran ketidakpastian dalam suatu aset. Volatilitas bisa diibaratkan seperti ombak di laut. Terkadang ombaknya kecil dan tenang, tapi kadang bisa besar dan ganas. Dalam dunia investasi, volatilitas menggambarkan seberapa besar harga suatu aset atau saham, emas, mata uang, dan lain sebagainya bisa naik dan turun dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi volatilitas suatu aset, artinya harga bisa naik sangat drastis dalam waktu singkat, lalu bisa turun drastis pula dalam waktu singkat juga. Kita sulit memprediksi kemana arah harga akan bergerak selanjutnya. Potensi keuntungan lebih besar, tapi potensi kerugian juga lebih besar. Contohnya, misal, harga saham perusahaan teknologi seringkali sangat volatil. Suatu hari, harga saham bisa naik 10%, lalu besoknya bisa turun 5%. Sebaliknya, harga emas biasanya lebih stabil dan volatilitasnya lebih rendah. Jenis-jenis volatilitas. Yang pertama ada volatilitas historis, yaitu yang mengacu pada pengukuran fluktuasi harga aset di masa lalu dalam periode waktu tertentu, seperti sebulan, 3 bulan, ataupun setahun. Nah, nilai ini dihitung berdasarkan data harga historis dan diukur menggunakan statistik seperti deviasi standar. Investor dan analis menggunakannya untuk memprediksi kemungkinan fluktuasi harga di masa depan. Namun, volatilitas historis hanya memberikan gambaran masa lalu sehingga kurang relevan untuk mencerminkan kondisi pasar terkini atau kondisi pasar di masa depan. Terus yang kedua ada volatilitas tersirat, yaitu ukuran ekspektasi pasar terhadap tingkat fluktuasi harga aset di masa depan. Nilai ini dihitung dari harga opsi, dengan asumsi bahwa premi opsi mencerminkan risiko atau ketidakpastian pasar. Semakin tinggi volatilitas tersirat, maka semakin besar ketidakpastian pasar terhadap pergerakan harga di masa depan. Yang ketiga ada volatilitas realisasi, yang mengacu pada fluktuasi harga aktual yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, yaitu memberikan gambaran yang lebih akurat dibandingkan volatilitas historis karena mengacu pada data pergerakan harga terkini. Trader biasanya menggunakan volatilitas realisasi untuk menilai kondisi pasar saat ini dan memutuskan apakah aset tertentu berada dalam volatilitas tinggi ataupun rendah. Kita masuk ke perbedaan dari volatilitas 3 ini. Kalau volatilitas historis berfokus pada data masa lalu dan memberikan gambaran tentang pola volatilitas sebelumnya. Sedangkan volatilitas tersirat berorientasi ke masa depan dengan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap volatilitas di waktu mendatang. Terus yang terakhir ada volatilitas realisasi, yaitu menggambarkan fluktuasi harga aktual yang sedang terjadi. Adapun manfaat untuk volatilitas, mengapa penting? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan investasi, membantu investor memahami risiko yang melekat pada suatu aset. Dengan mengetahui tingkat volatilitas, maka investor dapat memilih aset yang sesuai dengan profil risiko mereka. Yang kedua, ada manajemen risiko. Dengan memanfaatkan informasi volatilitas, investor dapat mengelola portofolio mereka lebih baik, seperti dengan diverifikasi aset dan menggunakan instrumen lindungan nilai. Misalnya, jika volatilitas meningkat, maka investor dapat mengambil langkah untuk melindungi portofolio dari potensi kerugian besar. Yang ketiga, sebagai strategi trading, yaitu trader atau tukang trading terutama yang berfokus pada jangka pendek, sering menggunakan volatilitas untuk merancang strategi mereka. Dalam kondisi volatilitas tinggi, maka mereka mungkin memanfaatkan pergerakan harga pasar untuk trading jangka pendek.
Begitupun sebaliknya, jika dalam volatilitas rendah, maka dapat menggunakan strategi konservatif atau mencari aset lain dengan potensi pergerakan harga lebih besar. Volatilitas aset zakat dan wakaf. Yang pertama, kita bagi dua hal yang berbeda. Yang pertama kita membahas aset zakat terlebih dahulu. Yang pertama sifat zakat yaitu sifat tunai. Umumnya zakat diberikan dalam bentuk tunai. Uang tunai sendiri memiliki volatilitas yang rendah karena nilai intrinsiknya yang relatif stabil. Tujuan penggunaannya, zakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima. Oleh karena itu, aset zakat cenderung dialokasikan untuk konsumsi langsung, bukan untuk investasi jangka panjang yang berpotensi volatil. Aset wakaf, beragam bentuk aset. Aset wakaf bisa berupa tanah, bangunan, uang, saham, dan lain-lain. Jenis aset memiliki tingkat volatilitas yang berbeda. Yang kedua, tujuan investasi. Wakaf seringkali diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Investasi ini bisa berupa properti, saham, atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki tingkat volatilitas yang bervariasi tergantung pada jenis aset dan pasar. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Dalam pengelolaan wakaf, prinsip kehati-hatian sangat ditekankan. Oleh karena itu, pengelola wakaf cenderung memiliki investasi yang lebih konservatif dan memiliki resiko volatilitas yang lebih rendah. Implikasi pengelolaan zakat. Karena volatilitas rendah, pengelolaan zakat lebih berfokus pada penyaluran yang tepat waktu dan efisien. Pengelolaan pengelola wakaf perlu memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen risiko dan investasi untuk menjaga nilai aset wakaf dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.